Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Shadaqallahu adzim. Masyiral muslimin, sidang salat Jumat Masjid Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah. Puja puji dan syukur mari selalu kita panjatkan kepada Allah. Allah adalah As-Syakur, zat yang maha mensyukuri, dan Allah cinta kepada hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Semoga Sivitas Akademika STTAL dan jamaah Masjid Al-Furqan tentunya di mata Allah tergolong hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa menyelimuti baginda Rasulullah SAW. Beliau adalah abdan sakura, hamba yang pandai bersyukur, dan semoga juga kita ditolong oleh Allah untuk dapat meneladani beliau. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Nikmat Allah berupa kekayaan alam sungguh berlimpah di negeri ini, dan sesungguhnya nikmat itu akan terus bertambah apabila penduduknya pandai bersyukur, mengelolanya dengan bijak, tidak merusaknya, tidak zalim atau melampaui batas saat mengambilnya, dan lain sebagainya. Kemudian bila ada suatu kaum yang ditimpa bencana berupa banjir, seperti yang menimpa kaum Nabi Nuh dan kaum Saba, di antara dosa penyebabnya adalah karena mereka enggan bersyukur. Allah berfirman, waskurullah, dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Baldatun thayyibatun, negerimu adalah negeri yang baik, berlimpah nikmat. Wa rabbun ghafur, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Fa'aradu, tetapi mereka enggan bersyukur. Fa'arsalna alaihim, maka Allah datangkan kepada mereka sa'ilal arim, banjir yang besar. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami mengajak diri kami, juga jamaah tentunya, mari kita jadikan syukur sebagai gaya hidup atau bersyukur dalam segala keadaan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Karena alasan sibuk, padatnya rutinitas, manusia sering lalai meluangkan waktu walaupun sejenak untuk bersyukur kepada Sang Pencipta. Yang lebih parah, ada yang sampai rela melanggar hukum, kegiatan ilegal, judi dan lain sebagainya demi mendapatkan sesuatu yang berlebih, hingga tak sadar bahwa sesungguhnya yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua telah lebih dari cukup. Bahkan takkan pernah ada di antara manusia yang sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah, jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Masyiral muslimin rahimakumullah, ada satu kata sederhana namun mampu mengubah keadaan. Kata tersebut juga merupakan cerminan bagi hamba-hamba yang selalu bersyukur. Kata itu adalah alhamdulillah.
Segala puji hanya milik Allah. Ia adalah wujud pengakuan bahwa hanya Allah yang layak untuk dipuji. Alhamdulillah juga selalu mengingatkan bahwa pada setiap nafas yang kita tarik, juga pada mata yang selalu terbuka di pagi hari, ada nikmat yang patut untuk kita syukuri. Masyarul muslimin rahimakumullah, bila kita sehat, kaya, sukses, kemudian bersyukur, itu biasa. Akan tetapi apabila kita mengalami hal-hal yang oleh orang banyak dianggap sebuah keburukan, namun kita tetap bersyukur, itu yang istimewa. Sebab dalam kehidupan ini ternyata banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang menyamar, menyerupai keburukan, hingga sering menyebabkan kita terlambat untuk mensyukurinya. Contoh, ada seorang terjebak kemacetan di jalan hingga ia terlambat tiba di bandara. Keluh kesah, amarah, dan lain sebagainya sering lebih dahulu muncul dibandingkan sikap sabar, tenang, sangka baik kepada Allah, juga ucapan alhamdulillah. Namun setelah mendengar bahwa pesawat yang seharusnya ia naiki mengalami kecelakaan, baru tersadar ternyata Allah sedang memberikan nikmat kepadanya berupa perlindungan juga keselamatan. Anak istri pun bahagia, doanya serasa didengar, dan mereka masih bisa berjumpa dengan orang yang dicintainya. Kemudian nikmat yang juga menyamar adalah sakit. Sebab di balik sakit ada banyak nikmat tersembunyi. Selain mengangkat derajat, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba sakit, Allah mengutus kepadanya 2 malaikat. Lalu Allah berfirman, dengarkanlah oleh kalian apa yang dikatakan hambaku kepada para penjenguknya. Hamidallah. Ketika dia memuji Allah, maka Allah berfirman, jika aku wafatkan hambaku yang sakit itu, adkhalal jannah, wajib bagiku memasukkannya ke dalam surga. Dan bila aku menyembuhkannya, aku akan ganti daging dan darah pada tubuhnya dengan yang lebih baik dari sebelumnya. Bukan hanya itu, wa an kafara anhu sayyiatihi, dan aku Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya. Hadirin rahimakumullah, kemudian dalam hadis qudsi ada seorang hamba yang bersyukur dengan mengucap alhamdulillah di saat buah hati atau anak yang dicintainya tiada. Rasulullah SAW bersabda, jika anak seorang hamba meninggal, Allah berfirman kepada para malaikatnya, kalian telah mematikan anak hambaku. Malaikat menjawab, iya. Allah pun bertanya kembali, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Malaikat menjawab, iya. Lalu Allah bertanya, apa yang dikatakan hambaku? Fayaqulu, malaikat menjawab, hamidaka, dia memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fayaqulu, maka Allah berfirman, ibtuli abdi, bangunkanlah untuk hambaku baital lil jannah, sebuah istana di surga. Wasamuhu, dan berilah nama istana itu baital hamdi, atau istana pujian. Masyarul muslimin rahimakumullah, seperti saat ini di beberapa tempat sedang dilanda bencana. Selain bersabar, bersangka baik kepada Allah, tetap perlu kita bersyukur. Sebab di antara nikmat Allah dengan adanya bencana adalah yang pertama, agar orang-orang yang berbuat kerusakan sadar, bertobat, la'allahum yarji'un, dan mau kembali ke jalan yang benar. Kemudian yang kedua, walaqad akhadnahum bil azab, maksud Allah menimpakan bencana, famastakunu lirabbihim, agar manusia mau tunduk kepada Tuhannya, wama yatadarrabun, dan juga agar manusia mau merendahkan diri atau tidak sombong.
Masyarul muslimin rahimakumullah, ternyata dalam segala keadaan tetap ada syukur. Sebab dengan bersyukur kita akan terbiasa untuk selalu melihat sisi baik dari setiap kejadian. Syukur juga merupakan kunci ketentraman hati yang mampu menyejukkan dan melembutkan hati kita hadirin. Syukur juga sebagai jembatan antara ketakutan, kesulitan, dan kesempitan dengan ketenangan, kemudahan, dan bertambahnya nikmat-nikmat Allah. Karena dengan bersyukur berarti kita telah membuka pintu bagi masuk atau datangnya nikmat-nikmat Allah yang lebih banyak. La in sakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmat kepadamu. Masyarul muslimin rahimakumullah, oleh karena itu mari jadikan syukur sebagai gaya hidup. Setiap detik yang berlalu, juga setiap peristiwa yang terjadi, pada keduanya tetap ada syukur. Sekaligus mengingatkan bahwa sepanjang perjalanan hidup ini kita tidak sendiri. Setiap langkah dan kejadian kecil yang menimpa kita ada bagian dari rencana dan kehendak Allah yang penuh kasih sayang kepada hambanya. Sekali lagi, mari kita bersyukur dalam segala keadaan. Rasulullah SAW bersabda, Innal awwala may yud'a ilal jannah. Sesungguhnya orang yang pertama kali dipanggil ke surga, alladzina yahmadunallah, adalah orang-orang yang selalu mengucap alhamdulillah atau memuji Allah ala kulli hal, dalam segala keadaan, baik saat kondisi baik atau lapang maupun saat kondisi buruk atau sulit. Betapa bahagianya hadirin kelak kita di saat masa penantian yang panjang di padang mahsyar. Karena pandai bersyukur saat di dunia, kita didahulukan oleh Allah. Di dunia saja, misalkan harus antri sembako, dan kita dapat antrian yang pertama, senang kita, apalagi kelak di akhirat. Dan karena pentingnya syukur, Allah As-Syakur pun berfirman, Fadkuruni adkurkum, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Waskuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Semoga kita, keluarga kita, juga saudara-saudara kita sebangsa diberikan bimbingan, petunjuk, dan kehendak oleh Allah, termasuk dalam golongan hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.